البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, terkhusus setelah nikmatul Islam was sunnah, yaitu taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bisa kembali bermajlis untuk mempelajari bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siapa saja mengikuti bimbingan-bimbingan beliau, maka dialah yang akan selamat dunia maupun akhiratnya. Karena memang tidak ada jalan untuk kita bisa selamat dan tidak ada jalan untuk kita bisa benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita adalah sebagaimana Allah katakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya maka ambillah, dan apa saja yang beliau larang darinya maka tinggalkanlah. Siapapun itu, baik muslim maupun muslimah, kapan saja memegang erat pokok ini, yaitu memegang dan mengamalkan semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian meninggalkan sejauh-jauhnya perkara yang beliau larang, maka dialah yang akan selamat. Dialah yang akan selamat. Cuman sayangnya slogan ini banyak didengar, banyak didengung-dengungkan, cuman upaya untuk bisa betul-betul mengetahui hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, demikian pula upaya untuk mengetahui hal-hal yang beliau larang itu lemah. Sehingga bagaimana mungkin seorang bisa sempurna dalam menunaikan prinsip tersebut kalau dia tidak mengilmui hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya dan hal-hal yang beliau larang darinya. Maka sepantasnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengerahkan upaya, mengerahkan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dalam mempelajari hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Baik itu dalam perkara akidah, perkara ibadah, maupun dalam perkara muamalah dan adab. Sehingga siapa saja mendapatkan taufik untuk bisa duduk bermajlis ilmu, mempelajari hal-hal tersebut, ini merupakan anugerah, merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita semua untuk menjaganya. Untuk menjaganya. Karena nikmat itu nikmat yang tidak tergantikan dengan hal-hal duniawi. Sebab kenikmatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang akan berlangsung, buah-buahnya terus
baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan ni'matun mutlaqah. Ni'matun mutlaqah yaitu nikmat yang mutlak, yang tidak terbatasi. Sebab nikmat secara umum terbagi menjadi dua, nikmatun muqayyadah dan nikmatun mutlaqah. Nikmatun muqayyadah yaitu nikmat yang terbatasi hanya di dunia saja. Itulah nikmat yang banyak manusia mengejarnya, yaitu nikmat terkait fisik kita, terkait hal-hal yang nampak di mata kita, yang bisa kita rasakan dengan jasad kita, makan, minum, harta, nyamannya, kendaraan nyamannya, tempat tinggal dan seterusnya. Yang pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang terbatas. Selama apapun seorang hidup mesti akan mendapatkan atau tiba pada waktu terakhir untuk meninggalkannya. Setelah itu sudah selesai. Dan di sana ada nikmat yang tidak ada batasannya. Itulah nikmatun mutlaqah. Nikmatun mutlaqah yang kapan saja seorang hamba mendapatkan di dunia, maka buah dari kenikmatan tersebut juga tetap akan dia rasakan sampai di akhiratnya. Itulah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hati-hati hambanya yang dicintai, berupa keimanan, berupa keislaman, berupa ibadah, berupa ilmu. Makanya sungguhnya seorang yang duduk di majelis ilmu, dia sedang mengupayakan suatu nikmat yang akan bisa dia rasakan terus kebaikan-kebaikannya sampai di akhiratnya. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Disebutkan dua hal dalam ayat ini yang dengannya seorang meraih ketinggian derajat. Allah katakan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang pertama, iman. Seorang yang diberi nikmat iman, maka wajib untuk menjaganya dan terus-menerus untuk menambah dan mengokohkannya. Karena iman bertambah dan berkurang. Kemudian yang kedua, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, darajat, dengan berderajat-derajat. Berarti iman dan ilmu disebutkan oleh Allah dalam ayat ini sebagai kriteria utama yang menentukan ketinggian derajat seorang hamba di sisinya. Berarti setiap orang yang berakal berupaya untuk hari-harinya bertambah keimanan, dan bertambah untuk hari-harinya bertambah ilmu. Dan bertambahnya ilmu dengan luasnya ilmu yang dia kuasai, yang dia miliki, demikian pula dengan kokohnya. Walaupun mungkin materi yang dia ambil sama, tetapi dengan mengulangi kembali akan semakin kokoh, maka itu juga bertambah ilmu. Karena jangan seorang mengira bertambahnya ilmu harus dengan bertambahnya hafalan. Memang di antara hal yang paling nampak ketika seorang bertambah hafalan, tadinya baru menghafal 1 juz dari Al-Quran, kemudian bertambah 1,5 juz, terasa tambahan yang sangat nyata. Tapi jangan seorang menyangka hanya itu saja bentuk tambahan. Seorang bertahan pada hafalan 1 juz, tapi dengan semakin kuat, ini juga tambahan. Bertambahnya kuatnya ilmu yang tertancap pada diri seorang hamba, ini juga tambahan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan baginya. Demikian pula kuatnya dia dalam mengamalkan ilmu tersebut, ini juga tambahan ilmu. Dengan bertambah yakin, dengan bertambah kuat,
Na'am, barakallahu fikum. Makanya sepantasnya bagi kita semua untuk betul-betul mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terkait dua nikmat ini, yaitu kenikmatan iman dan juga kenikmatan untuk terus-menerus bisa mempelajari ilmu din. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang keempat di antara bab yang sangat penting terkait adab seorang muslimah, yang pada perkara ini banyak para muslimah terjatuh, yang pada perkara ini banyak para muslimah mereka terjerembab. Kenapa? Karena tidak menunaikan adab tersebut dengan sebaik-baiknya. Apalagi para wanita-wanita yang lain dari wanita-wanita kufar, yaitu terkait masalah hak suami dan adab dalam pergaulan di kehidupan rumah tangganya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil satu pokok pembahasan, yaitu berkaitan dengan masalah besarnya hak suami atas istrinya. Yang kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau gambarkan tentang betapa besarnya hak suami, bahkan sampai-sampai seandainya seseorang boleh sujud kepada sesama manusia, boleh sujud kepada sesama manusianya, maka tentu yang akan diperintahkan untuk sujud adalah seorang wanita, diperintahkan sujud kepada suaminya. Nah, barakallahu fikum. Dan sekarang kita masuk pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu tahrimu kufranil ashir wa kufranil ihsan. Haramnya mengkufuri kebaikan suaminya. Kufranul ashir dan kufranul ihsan pengatafan yang hampir sama, karena makna kufranul ashir yaitu ingkaru ihsaniz zauj, mengingkari kebaikan suami. Demikian pula kufranul ihsan, yaitu mengingkari kebaikan secara umum, baik itu dari suami atau dari yang lain. Dan hal ini merupakan perkara yang diharamkan, karena kewajiban seorang muslim maupun muslimah dalam menghadapi atau mensikapi kebaikan yang diberikan kepadanya adalah dengan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam satu kaidah pokok, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ini kaidah pokok, bahwasanya tidaklah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka prinsip yang benar ketika seorang mendapatkan kebaikan, berupaya untuk membalas kebaikan tersebut. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa saja telah berbuat kepada kalian suatu perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Ini kaidah dasar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pilihan kedua ketika seorang tidak mampu untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Karena terkadang pada beberapa kondisi kita memang tidak mampu untuk membalas kebaikan orang lain. Lalu bagaimana upaya kita untuk menunaikan bimbingan di dalam syariat kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lah. Jika kalian tidak mampu untuk membalas dengan yang setimpal dikarenakan tidak mendapati balasan, tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, maka fad'u lah,
doakanlah dia dengan kebaikan. Ini kaidah pokok berlaku pada kehidupan rumah tangga antara istri dengan suami. Demikian pula sebaliknya, suami dengan kebaikan istrinya, anak kebaikan orang tuanya. Demikian pula sebaliknya. Dan juga dalam kehidupan kita bermuamalah di luar rumah, muamalah dengan semua manusia. Nah, dengan saudara-saudara kita, dengan teman, tetangga, dan juga guru-guru kita, berupaya untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan jika tidak mampu, maka pilihan terakhir adalah fad'ulah, doakan dia dengan kebaikan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan di antara doa yang bisa mencakup itu semua, yaitu ucapan jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan kalau diarahkan kepada 6 orang yang banyak, atau kepada sesama wanita jazakillahu khairan. Naam, untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang telah berbuat baik tersebut dengan khairan, nakirah, menunjukkan apa luasnya kebaikan yang diharapkan. Nah, dan sebagai tanbih dalam pengucapan, terkadang terjadi kekeliruan seorang mengucapkan jazakallah begitu saja, ini keliru. Nah, jazakallah belum lengkap. Semoga Allah membalasmu. Membalas apa? Kita belum berdoa secara lengkap. Nah, demikian pula jazakallahu khair. Ini juga wakaf yang tidak tepat. Seseorang ketika mau wakaf dalam mengucapkan doa ini, ya dengan mengucapkan jazakallahu khaira. Naam, atau jazakillahu khaira. Naam. Nah, ini sesuatu yang remeh, tapi terkadang, nah, walaupun sudah lama belajar, kalau tidak diperhatikan akhirnya tetap jatuh dalam pengucapan yang keliru. Padahal kalimat ini, nah, kalimat yang sering terucap dalam lisan-lisan kita, bahkan hendaknya memang harus dibiasakan. Sekecil apapun kebaikan, diambilkan minum oleh anaknya, nah, kita perintah anak untuk membeli sesuatu, kita perintah anak untuk mengambilkan sesuatu, diambilkan dan diamalkan atau dikerjakan perintahnya, maka syukuri. Sehingga terbiasa anak pun mendengar ungkapan-ungkapan dari orang tuanya. Walaupun itu anak, jangan dianggap, nah, kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, tetap kita berupaya untuk mendoakan, dan di sisi itu juga ada sisi pendidikan. Nah, kita katakan jazakallahu khaira. Nah, sehingga hati mereka pun gembira, senang, dan mereka akan terbiasa. Kita memberi mereka uang jajan. Ketika memberi uang jajan, nah, dibimbingkan untuk mereka mengucapkan ucapan syukur. Nah, sebelum mengucapkan kalimat tersebut ditahan. Nah, agar terbiasa juga seorang anak memiliki sifat kesyukuran semenjak dini. Bersyukur atas apa yang diupayakan oleh orang tuanya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena generasi yang tidak tahu untuk bersyukur, ini generasi yang akan terpuruk. Nah, dan nanti akan kita ketahui sebab banyaknya para wanita terjatuh di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena hal ini. Yaitu apa? Tidak bersyukur, atau sedikitnya dia dalam bersyukur, terutama terkait kebaikan-kebaikan suaminya. Makanya sebenarnya pendidikan untuk kita pandai bersyukur itu pendidikan yang sangat penting, ditekankan semenjak dini. Dengan ucapan-ucapan tadi, ucapan kesyukuran. Nah, ketika diberi kebaikan oleh siapapun, kita bimbingkan untuk anak, nah, juga bersyukur. Nah, dibimbingkan untuk bersyukur sekecil apapun.
Dan di antara caranya juga kita mencontohkan dengan keteladanan kita, dengan contoh dari kita. Ketika tadi mereka melakukan kebaikan, mengambilkan sesuatu, menuruti perintah, maka didoakan dengan ucapan kesyukuran. Baik. Mari perhatikan hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena sungguhnya aku melihat kalian, yaitu jenis kalian, bukan para sahabat, bukan para sahabiyah maksud, tapi jenis kalian, yaitu jenis para wanita, adalah mayoritas penghuni neraka. Perhatikan kalimat ringkas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memanggil para wanita-wanita yang ada pada masa itu, wanita-wanita paling utama, wanita-wanita sahabiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka untuk mereka betul-betul memperhatikan. Kemudian diperintahkan dengan dua perintah. Yang pertama perintah untuk bersedekah, tasaddaqna. Kemudian yang kedua perintah untuk memperbanyak istighfar. Maka ini penting untuk para wanita berupaya menunaikan sebisa mungkin. Nah, bersedekah dan memperbanyak istighfar di hari-hari yang dilalui. Kemudian disebutkan alasannya kenapa kok mereka butuh melakukan hal tersebut. Nabi SAW sebutkan sebabnya dikarenakan beliau melihat bahwasanya mayoritas yang menghuni neraka, mayoritas yang masuk ke dalam neraka ternyata adalah dari jenis para wanita. Faqalat imra'atun minhunna jazalah wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar. Maka kemudian seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya kejernihan pikiran bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa wahai Rasulullah, kami ini yaitu jenis para wanita itu adalah mayoritas penghuni neraka? Ini menunjukkan bolehnya seorang bertanya ketika mendapati sesuatu yang belum dipahami atau telah paham tapi belum terbuka baginya kenapa sebabnya, bukan sebagai bentuk protes, bukan sebagai bentuk untuk menjebak orang yang ditanya, akan tapi memang betul-betul menginginkan kebaikan. Dan ini pertanyaan yang hendaknya diajukan oleh setiap penuntut ilmu ketika bertanya, itu bertanya memang menginginkan ilmu, bertanya karena ingin lebih jelas agar terbuka pemahaman yang sebelumnya belum dipahami, dan itu masuk dalam metode belajar. Akan tapi kalau seorang bertanya dengan niatan untuk menjebak yang ditanya, untuk mencari dan menunjukkan aib serta ketidaktahuannya, maka ini dia sudah buruk di awal niatannya, maka yang didapat hanyalah keburukan. Kemudian Nabi SAW menjawab, tukthirnal la'na wa takfurnal ashira wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkun. Nabi menjawab sebabnya kenapa mereka sampai menjadi mayoritas penghuni neraka. Kata Nabi,
tukthirnal la'na, kalian wahai para wanita itu banyak melaknat. Banyak melaknat. Mudah keluar dari lisan-lisan ini doa-doa laknat ketika marah, ketika jengkel. Kemudian wa takfurnal ashir, dan kalian itu kufur terhadap kebaikan suami. Nah, karena kufranul ashir sebagaimana diterangkan tadi yaitu ingkaru ihsaniz zauj, mengingkari kebaikan suami. Dan aku tidaklah melihat makhluk-makhluk yang sifatnya kurang akal dan agama bisa kemudian menundukkan orang yang memiliki akal sehat. Ya, aku tidaklah melihat nama orang-orang yang memiliki akal yang kurang dan agama yang kurang itu mampu untuk menundukkan seorang laki-laki yang memiliki akal sehat dibandingkan dengan kalian. Dalam artian para wanita bersamaan dengan kurangnya akal dan kurangnya agama, ternyata mereka adalah makhluk yang sangat mampu untuk menundukkan laki-laki yang kokoh, laki-laki yang memiliki akal sehat. Ya, dengan rayuannya, dengan fitnah yang mereka munculkan. Dari kalimat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya sebab utama banyaknya para wanita terjatuh di dalam neraka karena yang pertama mereka banyak melaknat, banyak keluar doa-doa yang buruk dari lisannya. Dan yang kedua dikarenakan mereka kufur, mengingkari terhadap kebaikan suami. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli wad din. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, terus apa yang dimaksud bahwasanya wanita itu kurang akal dan kurang agamanya? Dari sisi mana wanita mendapatkan predikat ini? Bahwasanya wanita itu makhluk yang kurang akal dan makhluk yang kurang agamanya. Maka Nabi menjelaskan, amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'atain ta'dinu syahadata rajul. Fa hadza nuqsanul aql. Adapun sisi wanita itu dikatakan kurang akalnya. Kenapa? Karena di dalam syariat kita persaksian dua orang wanita itu sebanding dengan persaksian satu orang laki-laki. Maka ini menunjukkan kurangnya akal yang ada pada para wanita. Dari sisi jenis dalam syariat kita, nah memang jenis wanita, nah akalnya nah kurang dibandingkan jenis laki-laki. Walaupun terkadang pada sebagian person, sebagian individu terkadang ada wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal kuat, kebijaksanaan yang bagus, dan bisa mengalahkan dari sisi kebijaksanaan sebagian laki-laki yang akalnya rusak. Namun secara umum dari sisi jenis laki-laki akalnya lebih kuat daripada jenis perempuan. Ini maksudnya. Nah, dalam syariat kita dua orang wanita persaksiannya sebanding dengan satu orang laki-laki. Maksudnya laki-laki yang adil. Nah, laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Kemudian wa tamkusul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan fa hadza nuqsanuddin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sisi yang kedua, kenapa wanita dihukumi kurang agamanya. Yaitu kalian atau wanita ini tamkusul layali ma tusalli. Dia menjalani malam demi malam dalam keadaan dia tidak sholat. Berlalu malam-malam dalam setiap bulan. Ada malam-malam yang dia tidak sholat padanya. Ada hari-hari yang dia lalui di setiap bulannya di mana dia tidak sholat. Kemudian dia juga berbuka di bulan Ramadan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mengalami haid. Sehingga dalam sebulannya ada pengurangan ibadah
ada pengurangan amalan kebaikan karena tidak melakukan salat, padahal salat ibadah yang sangat agung. Kemudian si wanita ini, dalam sebulan ada sepekan di mana dia tidak salat, tidak puasa. Maka Nabi katakan fahadza nuqsanuddin, ini menunjukkan kurangnya agama. Karena di antara kriteria yang menunjukkan semakin kuatnya agama, kuatnya keimanan adalah dengan apa? Bertambahnya ketaatan, bertambahnya amalan saleh. Dan berkurangnya amalan saleh juga menunjukkan berkurangnya keimanan. Maka di sini ketika wanita tersebut berkurang amalannya dalam hari-hari itu, ketika haid, dia tidak salat, tidak pula puasa, apalagi sebagian juga sama sekali enggak menyentuh Al-Quran, yang enggak punya hafalan, apalagi sama sekali tidak membaca Al-Quran ketika haid, apalagi yang juga sambil haid juga pusing dan seterusnya. Yang lalai dari zikir apalagi, sehingga pada kondisi haid cenderung keadaan seorang wanita itu buruk dari sisi emosinya, lebih mudah untuk marah, sikapnya kurang bagus. Kenapa? Karena memang saat itu kondisi agamanya kurang, kondisi keimanan yang sedang turun. Maka penting bagi seorang wanita di masa-masa datangnya haid untuk berupaya menambal kekurangan tersebut dengan amalan-amalan yang disyariatkan, diperbolehkan di dalam agama kita. Memperkuat zikrullah, memperbanyak zikir, kemudian juga membaca Al-Quran dari hafalan-hafalannya, ini boleh. Dan bahkan pendapat yang rajih yang dulu telah kita bahas panjang lebar di kitab At-Taharah, bahwasanya wanita boleh untuk membaca dari mushaf ketika dia dalam kondisi haid. Kenapa? Dikarenakan larangan dalam hal tersebut tidak sahih. Boleh mereka membaca dari mushaf, sebagai upaya juga untuk menjaga keimanannya. Apalagi yang tidak punya hafalan, bagaimana dia bisa menjaga keimanan kalau hari-harinya tidak salat, tidak puasa, tidak baca Al-Quran? Akan sangat terpuruk, akan sangat merendah. Makanya butuh untuk menaikkannya dengan zikir, qiraatul Quran, dan juga amalan-amalan yang lain. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam bab bayani nuqsanil iman bi naqsit ta'at. Bab yang menjelaskan bahwasanya berkurangnya iman itu disebabkan karena berkurangnya ketaatan. Ini jelas. Karena wanita tadi ketika berkurang ketaatannya, ini menunjukkan berkurangnya iman. Dan sebaliknya, semakin bertambah ketaatan, semakin bertambah keimanan. Karena iman itu bertambah berkurang, bertambah dengan amalan-amalan soleh. Berarti berkurang ketika kurang juga amalan solehnya. Maka masing-masing kita hendaknya sering menelisik diri-diri kita, sering menelisik, memperhatikan diri kita. Kalau kita sedang semangat pada kebaikan, kondisi iman bertambah, amalan kebaikan yang dilakukan bertambah, maka manfaatkan. Manfaatkan waktu itu untuk beramal sebaik. Ketika kondisi dirasa kok ada kemalasan sehingga melakukan amalan ketaatan terasa berat, maka dia harus bertahan. Harus tahu, kondisiku ini sekarang sedang melemah, harus bertahan, jangan sampai kemudian terjun bebas ke bawah, turunnya terlalu banyak. Tapi ketika merasakan turunnya iman, dia berusaha untuk berjaga-jaga agar turunnya tidak drastis. Beralih dari amalan yang biasa lakukan, misalnya witir biasa 7 rakaat, ketika berturun ada kemalasan atau disergap rasa dingin, turun jadi 3 rakaat, atau minimalnya 1 rakaat. Jangan sampai 1 rakaat pun dalam malam-malamnya tidak mendapatkan witir. Ini contoh. Ketika mensikapi dirinya melemah, harus sadar, aku sedang melemah, jangan sampai hancur, jangan sampai betul-betul seorang terpuruk dalam kelemahannya.
Wa bayani itlaqi lafdzil kufri ala ghairil kufri billah ka kufrin ni'mati wal huquq. Juga pada hadis tadi, dibuat bab oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim penjelasan tentang penggunaan lafaz kufur pada selain kekufuran kepada Allah. Seperti kufur nikmat. Demikian pula kufur terhadap hak-hak suami. Juga kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami ini diungkapkan juga dengan kufur. Wa takfurnal ashir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian wahai para wanita banyak mengkufuri kebaikan para suami. Maka dari hadis yang pertama ini terkait pembahasan kita sangat jelas. Haramnya para wanita untuk kufur terhadap kebaikan suaminya. Bahkan ini menjadi sebab banyak para wanita terjatuh dalam neraka. Kita masuk pada hadis yang kedua, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla. Thumma sarafa fa wa'adha an-nas wa amarahum bis sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri menuju musalla. Kemudian beliau setelah selesai dari salat menyampaikan mau'izah kepada manusia dan mengkhususkan di akhir-akhirnya mau'izah kepada para wanita. Di sini bolehnya pada khutbah di hari Idul Adha atau Idul Fitr untuk mengkhususkan wasiat khusus bagi para wanita. Dan wasiat ini atau nasihat yang ditujukan kepada para wanita ini bukan khutbah tersendiri, tapi itu satu rangkaian khutbah, sehingga keliru mereka-mereka yang berdalil bahwasanya pada khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu ada dua khutbah seperti pada khutbah Jum'ah. Karena pendapat yang rajih, pendapat yang kuat sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Mukbil, kemudian Syekhuna Yahya dan yang lainnya, bahwasanya khutbah pada hari raya Id itu adalah satu khutbah saja. Dan di akhir maudhu' khutbah, tema khutbah bisa untuk mengkhususkan nasihat bagi para wanita karena penting. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini di akhir-akhirnya beliau khusus untuk memberikan mau'izah kepada para wanita wa amarahum bis sadaqah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ayyuhan nas tasaddaqu. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, bersedekahlah kalian. Diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkumpulan besar saat itu. Kenapa? Karena memang mengingatkan perkara untuk kita bersedekah, perkara yang penting. Kenapa? Sebab dasar manusia itu memiliki sifat kikir. Tabiat manusia itu memiliki sifat kikir. Sebagaimana dalam ayat wa kanal insanu qatura. Manusia itu di antara sifatnya itu ingin menahan apa yang dimilikinya, jangan sampai keluar, jangan sampai diberikan kepada orang lain. Makanya ketika suatu amalan bertentangan dengan tabiat ini kan butuh banyak diingatkan untuk memiliki ambil bagian, memiliki sisi kita bersedekah dengan sebagian yang dimiliki. Maka penting bagi ma'syar ahli sunnati wal jamaah untuk menghidupkan sisi ini, karena sedekah adalah kebutuhan. Sedekah itu kebutuhan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta, dan bahkan kebutuhan bagi manusia tapi sesuai dengan pintu-pintu yang dibukakan. Karena pintu-pintu sedekah sangat luas. Seorang yang tidak memiliki kelebihan harta, pintu sedekah bisa dari pintu zikir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna likulli tasbihatin sedekah. Karena sungguhnya pada setiap tasbih, tahlil, tahmid yang dia ucapkan, zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu bentuk sedekah. Demikian pula salatun duha yang jangan sampai ditinggalkan.
walaupun 2 rakaat. Nah, di hari-harinya untuk dijaga. Kenapa? Karena dengan 2 rakaat duha kita sudah bisa memenuhi tuntutan dari 360 sendi-sendi tubuh kita yang dituntut untuk disodakoi. Nah, yusbihu kullu salama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap kita masuk waktu pagi hari, di sana ada tuntutan untuk kita bersedekah atas semua sendi-sendi, semua ruas-ruas tubuh kita. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar apa? Ruas-ruas kita semuanya dapat bagian sedekah. Karena pentingnya sedekah ini, dan semua itu bisa tercukupi dengan 2 rakaat dari salat duha. Maka jangan sampai ditinggalkan, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda, kepada Abu Hurairah untuk betul-betul dijaga, yaitu rakaat duha, 2 rakaat duha. Nah, kemudian jika memiliki kelebihan rezeki untuk berbagi, untuk berupaya mengarahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dan di antara hal penting untuk bisa menundukkan sifat bakhil pada diri kita adalah mengingat sedekah itu kebutuhan kita. Sedekah itu hakikatnya adalah tabungan kita untuk masa depan. Nah, tabungan kita untuk masa depan, bahkan di antara amalan yang akan dirasakan betul-betul dampaknya sangat besar di kubur dari sisi sedekah. Demikian pula ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi mengabarkan bahwasanya seorang itu berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Maka sungguh sangat merugi seorang yang diberi keluasan rezeki, ada kemampuan untuk dia bersedekah, ada kemampuan untuk berinfak di jalan Allah, menabung hartanya untuk kehidupan akhiratnya, tapi dia sia-siakan. Allah bukakan pintu, tapi dia tidak mau memasukinya. Nah, adapun seorang yang memang kondisinya miskin, tidak memiliki sesuatu, tapi dia punya himmah, seandainya aku diberi keluasan, aku akan sedekah, dalam dirinya ada niatan yang jujur, dia sudah mendapatkan pahala. Apalagi kemudian dia wujudkan dengan hal-hal yang mungkin dianggap sepele manusia. Nah, walaupun hanya makanan, nah, dan seterusnya, untuk dia upayakan agar ada bagian dari sisi sedekah, maka tentunya pahalanya sangat besar sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Nah, sisi inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ingatkan dalam khutbah-khutbah beliau, termasuk dalam perkumpulan besar ini ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Ayyuhan nas tasaddaqu, wahai sekalian manusia, bersedekahlah kalian. Famarra 'alan nisa, kemudian Nabi melewati para wanita. Tadi perintah untuk para lelaki, tasaddaqu. Para laki-laki diperintahkan untuk bersedekah. Nah, kemudian lewat pada kumpulan wanita, yaitu pada jamaah wanita, karena saat itu tentunya suara tidak sebagus saat ini dari sisi sarananya untuk kerasnya suara dengan adanya mikrofon dan yang lainnya. Maka butuh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi ke saf-saf para wanita. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya aku melihat mayoritas jenis kalian itu adalah penghuni neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya bagi wanita-wanita mukminah seperti bapak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana lakunna bimanzilatil walid. Aku bagi kalian itu kedudukannya seperti orang tua. Sehingga jangan sampai seorang kemudian mengkiaskan untuk dia berdiri di hadapan para wanita secara langsung menyampaikan ceramahnya. Ini fitnah. Ini fitnah yang mungkin
dia akan terfitnah, demikian pula orang-orang wanita-wanita yang hadir akan terfitnah olehnya. Nah, sebagaimana para ulama kita memberikan tanbih, memberikan peringatan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan pada para wanita untuk bersedekah. Kemudian disebutkan alasannya karena kebanyakan kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menegaskan, dari sini diketahui bahwasanya as-shadaqah tadfa'ul adzab wa annaha qad tukaffiru adh-dhunub allati bainal makhluqin. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu di antara sebab untuk tertolaknya azab. Dan juga terkadang bisa menjadi penggugur dosa-dosa di antara para makhluk. Kenapa? Karena antara suami dan istri ini kan ketika terjadi kezaliman atau kekufuran dari istri kepada suami, ini kan dosa terkait para makhluk. Nabi SAW bimbingkan dengan apa? Sedekah. Maka istimba dari Al-Hafidz Ibnu Hajar bagus. Selain yang jelas bahwasanya sedekah itu di antara sebab untuk menolak azab, juga apa? Bisa menjadi sebab gugurnya dosa-dosa yang terjadi antara sesama makhluk. Nah, yang dengannya mungkin orang yang dizalimi menjadi memaafkan. Nah, seandainya pun dia mati mungkin di akhirat kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada orang yang dizalimi untuk menggugurkan haknya dan seterusnya. Makanya sisi sedekah sangat penting, apalagi seorang yang bertobat dulu dari keburukan-keburukan, bertobat dulu dari premanisme, bertobat dari kondisi dulu yang dia suka berbuat zalim. Maka di antara hal yang diupayakan setelah taubatnya, setelah hijrahnya adalah dari sisi ini, memperbanyak sedekah. Demikian pula seorang yang diuji dengan sakit yang keras, di antara sarana selain ikhtiar untuk menempuh sebab syar'i berobat, demikian pula berdoa, dan tempuh sisi ini yaitu sedekah. Sedekahlah. Di jalan Allah dan pilih pintu sedekah yang memang sangat menjanjikan baginya kebaikan. Jangan sampai seorang ketika ada anjuran bersedekah kemudian dia sembarangan mengeluarkan hartanya, yang penting siapa yang minta diberi. Ini keliru. Karena seorang ketika bersedekah hendaknya betul-betul minta taufik kepada Allah agar harta yang dia mau letakkan, yang dia mau keluarkan tersebut tepat dan diterima. Karena di antara perkara yang membedakan tinggi rendahnya nilai sedekah seorang hamba yaitu besar kecilnya kemanfaatan yang diambil dari sedekah tersebut. Maka berupaya ketika dia mau bersedekah, sedekah yang dia keluarkan tersebut memiliki kemanfaatan yang besar. Dan tepat sasaran. Tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mereka tidak memiliki agama, orang-orang yang tidak memiliki kehormatan, orang-orang yang meminta-minta harta manusia tanpa hak. Kemudian Nabi SAW ditanya, "Faqulna wa bima dzalika ya Rasulullah?" Maka kami katakan, dengan sebab apa wahai Rasulullah kok para wanita mayoritas yang menjadi penghuni neraka? Qala sallallahu alaihi wasallam, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian itu banyak melaknat dan kalian itu banyak kufur kepada kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lil lubbir rajulil hazimi min ihdakunna ya ma'syaran nisa. Sungguh aku tidak melihat makhluk yang akalnya kurang dan agama kurang tapi lebih kuat untuk menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang kuat dibandingkan dengan kalian. Jadi Nabi sifati para wanita ini makhluk yang kurang akal dan kurang agama, tapi dia sangat kuat untuk bisa
menghilangkan akal sehat para lelaki. Ya dengan fitnah mereka, dengan rayuan mereka, sehingga orang-orang kokoh bisa tunduk di hadapan mereka. Padahal mereka asalnya adalah kurang akal, kurang agama. Dari sini pula hendaknya para wanita menyadari bahwasanya fitnah yang bisa mereka timbulkan itu tidaklah ringan. Dan di sisi yang lain, sifat ini kalau wanita-wanita bisa mengarahkan pada kebaikan akan menjadi sebab bagusnya suami. Dengan bagusnya tutur kata, dengan bagusnya dia berhubungan dengan suaminya, bisa mengarahkan suaminya kepada perkara-perkara yang baik. Diarahkan yang biasanya mungkin seorang yang bakhil, kemudian seorang wanita mampu untuk mengarahkan agar dia bisa bersedekah. Manfaatkan sisi itu. Manfaatkan sisi itu pada kebaikan. Yaitu kemampuan mereka dalam menundukkan akal-akal sehat laki-laki yang kuat. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Terus, apa maksud dari kekurangan agama kami dan kurangnya akalnya kami wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul?" Qulna bala. Nabi menjawab, bukankah persaksian seorang wanita itu sebanding dengan setengah persaksian laki-laki? Maka kami katakan, iya wahai Rasulullah. Di sini Nabi memberikan ungkapan yang berbeda dengan yang awal tadi. Kalau yang awal Nabi katakan persaksian dua wanita sebanding dengan satu laki-laki. Nah di sini berarti satu wanita itu sebanding dengan setengah laki-laki. Jadi tidak ada bedanya dari sisi makna, walaupun ungkapannya ada perbedaan. Jadi persaksian satu wanita itu sebanding dengan setengah persaksian laki-laki. Berarti kalau dua wanita sebanding dengan satu laki-laki. Ini menunjukkan kurang dari sisi akal. Qala wa dzalika min nuqsani aqliha, dan itulah maksud dari kurangnya akal jenis para wanita. Kemudian Nabi katakan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah ketika dia itu haid, dia itu tidak salat, tidak pula puasa? Maka mereka menjawab, qulna bala, qala fadzalika min nuqsani diniha, maka itulah bentuk dari kurangnya agama mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang hampir sama dengan hadis sebelumnya. Dan di sini terdapat penegasan bahwasanya Nabi ungkapkan kalimat tersebut yaitu di perkumpulan besar, yaitu ketika kaum muslimin berkumpul dalam hari raya. Kemudian hadis ketiga pada fasal ini, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatil kusuf, wa ra'aitu an-nara falam ara kal yaumi mandaran qattu wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada khutbah kusuf, yaitu pada khutbah gerhana. Ini juga pada momen berkumpulnya kaum muslimin. Nabi mengatakan, dan aku melihat neraka. Itu di dalam khutbah tersebut diperlihatkan kepada Nabi neraka. Dan aku tidak melihat seperti hari ini suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada neraka. Bagaimana tidak? Neraka Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan siksa dan api yang menyala-nyala, tidak ada. Sesuatu yang buruk di dunia ini dan yang menyakitkan di dunia ini yang melebihi apa-apa yang ada di neraka. Kalau apinya saja di dunia yang begitu panas, yang bisa membakar dan melelehkan besi-besi dan tembaga, itu hanya satu bagian dari 70 bagian panas api neraka.
Berarti masih ada 69 lipat dari api di dunia ini panasnya. Ya bagaimana kira-kira? Nah, hawanya saja sudah begitu panas yang dirasakan oleh seorang hamba di alam kubur kalau dia mati dalam keadaan membawa amalan-amalan yang jelek. Hawa panas dirasakan di alam kuburnya. Kemudian bayangkan kalau seorang hamba dicemplungkan ke dalam neraka tersebut, wal'iyadu billah. Dan Nabi katakan, aku melihat mayoritas penghuninya adalah jenis para wanita. Ini sepantasnya untuk menjadikan setiap muslimah betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan darinya, terlebih lagi karena sebabnya itu sebab yang dianggap remeh oleh mereka. Ketika ditanya, qalu bima ya Rasulullah, qala bi kufrihin, dengan sebab apa wahai Rasulullah mereka mayoritas penduduk neraka? Dengan sebab kekufuran mereka. Qila ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Nah, dari wanita-wanita kafirah, maka Nabi mengatakan bukan, tapi bi kufril ashir, dengan sebab kekufuran terhadap kebaikan suami. Nah, adapun yang kufur kepada Allah jelas. Tapi ini ternyata wanita-wanita yang notabene mereka muslimah. Adapun wanita-wanita kafirah jelas mereka kekal di dalam neraka bersama dengan orang-orang kufar lainnya. Tapi kita berbicara dengan wanita-wanita yang mereka di atas keislaman. Nah, ternyata sebabnya bi kufril ashir wa bi kufril ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Sebabnya karena kekufuran terhadap kebaikan suami dan kekufuran terhadap kebaikan secara umum, yaitu mudah melupakan kebaikan orang, terutama kebaikan suaminya. Bahkan Nabi berikan gambaran dengan gambaran yang sangat gamblang di akhir hadis ini. Nah, kata beliau, seandainya kamu wahai lelaki berbuat kebaikan kepada salah seorang dari wanita-wanita itu sepanjang masa, kemudian dia melihat darimu suatu keburukan, maka dia akan mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit. Lupa dengan kebaikan sepanjang zaman yang diupayakan dengan satu titik keburukan yang dilakukan oleh suaminya. Maka ini penting juga sebagai ibrah bagi para wanita untuk keluar dari tabiat tersebut. Nah, ketika memandang suaminya, pandanglah ihsan, pandanglah kebaikan-kebaikan yang diupayakannya. Nah, jangan melihat sisi buruknya, dalam artian keburukan-keburukan yang terlihat terus pada diri seorang wanita ini adalah cara pandang yang keliru. Cara pandang yang keliru. Nah, tapi hendaknya perhatikan sisi ihsan. Dengannya dia bisa belajar. Nah, bersamanya dia bisa mengenal sunnah. Bersamanya dia bisa terjaga kehormatannya dan seterusnya. Nah, lihat sisi kebaikan sehingga akan memperkuat sisi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kapan saja seorang yang dilihat adalah sisi buruknya, ini alamat kejelekan. Nah, sebagaimana dalam hadis ini, sebagaimana juga diistilahkan dalam peribahasa kita, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nila setitik yaitu tinta yang menetes di susu yang sangat banyak di sebuah wadah, akhirnya rusak semua. Dan ini juga tanbih penting bagi para suami untuk menjaga agar dirinya tidak terjatuh dalam kekeliruan yang besar. Yang namanya manusia tetap ada kekeliruan, tapi sebaik-baik orang adalah yang bisa mensikapi kekeliruan sebagaimana porsinya. Walaupun terkadang ada hal-hal yang memang besar, kekeliruan yang besar, yang mungkin karenanya suatu hubungan keluarga retak. Tapi pada umumnya, wanita-wanita ini bahkan pada hal-hal yang remeh,
misalnya tidak menuruti keinginannya, tidak memberikan sesuatu yang diinginkannya, akhirnya semua kebaikan-kebaikan sebelumnya dia lupakan. Nah, barakallahu fikum, 3 hadis yang semuanya mengarah pada satu hal pokok, bahwasanya wajib bagi para wanita untuk memperkuat sisi kesyukuran terhadap kebaikan suami. Kemudian kebalikannya harus menjauh dari sikap kufur terhadap kebaikan suami. Kenapa? Karena ini ternyata menjadi sebab banyaknya para wanita terjatuh di dalam neraka. Maka bagaimana upayanya? Kalau demikian berarti dia berupaya mencari jalan agar bisa melihat sisi baik suaminya. Nah, melihat sisi baik suaminya, nah, mengingat kebaikan-kebaikan suaminya, agar tidak terjatuh sebagaimana banyak wanita terjatuh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Nah, kemudian di antara faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu seorang hendaknya menjauhi dari penggunaan kata-kata yang buruk. Nah, kata beliau, wa fihi anajah dan ni'ami haramun wa kadza kathratul isti'malil kalamil qabih kal la'ni wa syarr. Nah, sebagaimana mengingkari kenikmatan itu haram, demikian pula banyaknya menggunakan kalimat-kalimat yang jelek. Maka penting bagi seorang ibu, seorang wanita untuk menjauhi kalimat-kalimat yang buruk. Nah, ketika mengancam pun, ketika marah harus betul-betul dia jaga. Kapan saja ada kemarahan ketika menghadapi seorang anak, tahan untuk bicara. Ini diantara solusi terbaik, sehingga tidak muncul kalimat-kalimat jelek. Ketika juga sedang bertengkar dengan suaminya, maka tahan untuk tidak berbicara terlebih dahulu. Diam. Karena biasanya ketika marah seorang berbicara akan muncul kalimat-kalimat jelek. Kalimat-kalimat yang mungkin dengan sebab itu dia bisa tersungkur dalam neraka atau mendapatkan keburukan yang lebih besar. Karena orang marah itu syaitan menguasai, masuk melalui pembuluh-pembuluh darahnya, mengalir dari darah-darahnya. Maka jauhi penggunaan kata-kata yang buruk seperti laknat, cacian, makian. Ini penting. Dan itu biasanya muncul ketika marah. Baik marah kepada anak juga penting. Ketika sedang mendidik kok marah, diam dulu sampai dia bisa berpikir bagus, kemudian baru panggil anaknya, sampaikan tegurannya dengan susunan kata yang lebih mengena. Karena kegagalan banyak orang tua ketika memberikan hukuman. Kenapa? Karena dia memberikan hukuman dalam kondisi marah. Menghukum dalam kondisi marah, ini sisi negatifnya sangat banyak. Kalimat-kalimat keluar dari orang tua di saat dia marah, memarahi anaknya, ini sisi negatifnya sangat banyak. Tahan dulu amarahnya, setelah mereda baru panggil anaknya, kemudian disampaikan. Kesalahannya apa, kemudian harusnya bagaimana, hukumannya bagaimana, ini penting. Sehingga anak tahu kesalahannya. Beda kalau sekedar dimarah-marahin saja, dia agak akan sadar. Akhirnya terbetik pada dirinya, orang tuaku suka marah-marah, ini dan itu. Akhirnya cuman yang muncul adalah takut dimarahi, bukan tahu bahwasanya kesalahan itu adalah suatu yang harus dijauhi. Cuma sekedar takut dimarahi, tapi tidak sadar itu suatu kesalahan. Akhirnya dia kapan saja merasa bebas dari orang tuanya akan mengulangi dan melakukannya. Ini penting. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.